Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi, teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi, pada video kali ini, teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan informasi yang ditunggu-tunggu P3 dan P4 ya. P3K Guru 2023, cara cek masuk P3 dan P4 jelang pendaftaran P3K 2023. Apakah masuk cat observasi atau pelamar umum? Mungkin Bapak Ibu heran ya, kenapa yang dibahas cuman P3 dan P4? Kenapa bukan P2? Alasannya begini Bapak Ibu. Kalau P2 itu jelas cuman satu kategori itu. Kalau kita katakan K2 itu jelas, P2 itu jelas bahwa THK2 sudah pasti. Nah, kalau P3 dengan P4 itu yang butuh analisis teman-teman ya. Logikanya seperti itu kan ya. Nah, kalau P2 berarti THK2 yang tidak lulus PG pasti dia akan masuk di P2. Dia mau ikut tes tahun kemarin atau tidak, yang jelas dia THK2, maka otomatis nantinya dia akan cat observasi di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Makanya kami di sini bahas cara cek masuk P3 dan P4 jelang pendaftaran P3K 2023, masuk cat observasi atau tes umum ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait cara cek masuk P3 dan P4 ya jelang pendaftaran P3K Guru tahun 2023 ya. Ini penting sekali. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita to the point ke informasinya. Bapak Ibu perlu ketahui ya bahwasanya untuk alur pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023, Bapak Ibu tentunya mengetahui ya bahwa database yang akan ditarik oleh portal data SSCASN itu adalah berasal dari data Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, logika seperti itu ya, berasal dari data Dapodik. Dan data dari Dapodik itu sebenarnya sudah ditarik sejak 2021 dan 2022 itu masuk di database Kemendikbud. Dari database Kemendikbud itu ditarik masuk ke sscsnbkn.co.id. Seperti itu kira-kira ya. Jadi, bagaimana cara mengecek untuk P3 dengan P4? Apakah dia masuk di tes observasi atau nantinya mengikuti tes pelamar umum? Caranya yang pertama adalah ketika Bapak Ibu adalah guru honorer di tahun 2023 yang ikut observasi kepala sekolah, maka Bapak Ibu dipastikan bakalan masuk di P3 di tahun 2023 ini. Ah, seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Seperti itu logikanya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu adalah P4 ya, P4 di tahun 2022, kemudian ternyata Bapak Ibu memenuhi syarat untuk naik level ke P3 dengan syarat asumsinya TMT Bapak Ibu itu adalah sebelum Juni 2022 dan Bapak Ibu tercatat di Dapodik 2020 juga tercatat juga di Dapodik, maka dipastikan P4 ini itu bakalan naik level ke P3. Logikanya seperti itu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Oke, kita lanjut. Dan data itu sebenarnya sudah dikunci Bapak Ibu ya, dan otomatis nantinya akan terupgrade dengan sendirinya. Kenapa seperti itu? Karena nantinya untuk penentuan penempatan bagi P3 dan P4 termasuk P2 atau P1 itu nantinya formasi seluruhnya itu bakalan berkumpul di Dinas Pendidikan. Ingat ya, formasi secara keseluruhan itu bakalan berkumpul di Dinas Pendidikan. Nah, jadi nantinya kalau misalkan ada penempatan baik P1, P2, P3, P4 di sekolah non-induk, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena untuk urusan penempatan itu urusannya daerah, usurannya pusat ya, kerjasama antara pusat dengan daerah, bukan urusan teman-teman. Logikanya kan seperti itu ya. Itu yang kalian harus pahami ya untuk Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, di sini Bapak Ibu untuk mekanismenya, mekanisme seleksi cat kita ambil saja dulu untuk P3 ya. Untuk P3 Bapak Ibu perlu ketahui bahwa nantinya tes cat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu ditetapkan sebagai P3, maka materi kompetensinya itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ada dua tipe soalnya Bapak Ibu ya untuk tes cat observasi nantinya. Yang pertama itu tipe materinya adalah kompetensi guru, dan yang kedua itu yang utama adalah terkait dengan kinerja guru. Itulah nantinya yang akan menjadi pokok soal dalam tes cat observasi. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, beginilah caranya mengecek ya. Ada dua cara sebenarnya mengecek apakah Bapak Ibu itu masuk P3 atau masuk P4. Ketika Bapak Ibu guru honorer negeri terdata di Dapodik masa kerja minimal 3 tahun ke atas, kemudian TMT Bapak Ibu itu adalah sebelum Juni 2020, ingat ya, sebelum Juni 2020, maka Bapak Ibu itu akan mengikuti tes cat observasi diri sendiri. Nah, itu cara mengeceknya ya. Jadi Bapak Ibu di mana kita cek? Bapak Ibu bisa cek di Dapodik bagian riwayat karir. Ingat ya, Dapodik bagian riwayat karir. Kenapa? Meskipun Bapak Ibu punya SKRIL bahwa TMT Bapak Ibu anggaplah Januari 2020, tapi kalau misalkan di Dapodik itu terbaca 2022 atau 2023, berarti ada kesalahan di riwayat karir. Berarti Bapak Ibu itu akan masuk sebagai pelamar umum, meskipun secara realnya Bapak Ibu itu seharusnya ikut tes cat observasi. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan ya, makanya harus dipastikan dulu kira-kira TMT Bapak Ibu itu sebelum Juni 2020 dan apakah betul-betul tercatat di info GTK Bapak Ibu atau di data SIM PKB Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira ya cara mengeceknya. Kemudian cara kedua adalah memastikan bahwasanya Bapak Ibu di tahun 2022 yang lalu ikut tes observasi. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ikut tes observasi di tahun 2022, maka Bapak Ibu di tahun 2023 nanti otomatis Bapak Ibu akan ikut lagi tes cat observasi karena database P2 P3 itu sudah terkunci di database-nya Kemendikbud. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan P4? Kalau TMT Bapak Ibu itu sesudah Juni 2020 Bapak Ibu, maka Bapak Ibu masuk sebagai pelamar umum ya, akan mengikuti tes cat pengetahuan. Nah, bagaimana posisi P4 ya naik P3? Bisakah kira-kira? Bisa Bapak Ibu ya. P4 naik level ke P3. Nah, misalkan di tahun 2022 lalu Bapak Ibu itu ikut tes cat pengetahuan ya. Oke. Masuk tes cat pengetahuan ya, tidak melalui observasi. Ternyata di tahun 2023 TMT Bapak Ibu itu sebelum Juni 2020, artinya sudah memenuhi syarat dari segi masa kerja dan TMT, maka P4 ini maka otomatis nantinya akan terdeteksi di Dapodik, terdeteksi di SSC ASN untuk ikut tes cat observasi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.